Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Safara Khairani. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kelas A, Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan NIM 2410202005. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori psikoanalisis. Teori psikoanalisis merupakan salah satu aliran besar psikologi modern pada masa sekarang, yang mana teori ini digagaskan pertama kali oleh Bapak Sigmund Freud. Teori ini berfokus pada pengalaman masa lalu, terutama di masa kanak-kanak, dan pada alam mimpi yang dimana alam bawah sadar kita bekerja dan berinteraksi. Teori ini mengacu pada jenis terapi yang didasarkan dari keyakinan bahwa semua orang itu memiliki keinginan, pikiran, perasaan, dan ingatan bawah sadar. Sigmund Freud juga mengembangkan teori psikoanalisis ini setelah menangani seorang pasien yang bernama anak O, yang dimana dia itu memiliki gangguan mental, sehingga beliau menyadari bahwasannya banyak masalah psikologis yang berkaitan dengan pengalaman masa lalu dan konflik bawah sadar. Maka dari itu beliau menggagaskanlah teori psikoanalisis ini yang memandang setiap manusia yang memiliki masalah itu terjadi karena mungkin ada pengalaman masa lalu dan alam bawah sadarnya. Terdapat 4 pandangan manusia dalam teori psikoanalisis ini. Yang pertama itu ada pandangan deterministik. Apa sih pandangan deterministik itu? Pandangan deterministik itu yaitu pandangan yang menganggap bahwa setiap kejadian adalah konsekuensi dari apa yang dilakukan sebelumnya dan di luar dari kemauannya. Kan setiap kejadian itu pasti ada konsekuensinya ya. Apapun kejadian yang kita alami, yang kita perbuat itu pasti ada konsekuensinya. Nah, konsekuensi itu pasti di luar dari kemauan kita. Kedua itu adalah pandangan pesimistik. Pandangan pesimistik yaitu pandangan yang menganggap bahwa manusia itu dikuasai oleh dorongan irasional, motivasi tidak sadar, kebutuhan dan dorongan biologi serta naluriah. Pandangan pesimistik ini kayak dorongan hawa nafsu. Manusia itu kan banyak hawa nafsunya ya. Nah, yang ketiga itu adalah pandangan mekanistik, yaitu pandangan yang melihat manusia ini seperti mesin yang kompleks. Setiap perasaan, perilaku, pikiran itu saling terhubung dan bekerja sama. Misalnya kita memikirkan sesuatu hal yang menyenangkan, otomatis perasaan kita tuh senang ya. Dengan perasaan senang, perilaku kita mungkin baik. Coba kita memikirkan hal-hal yang tidak baik, mungkin kayak perasaan kita juga kayak nggak enak gitu loh. Terus perilaku kita juga jadinya kurang baik. Jadi tanamkanlah asumsi-asumsi yang positif dalam pikiran kita agar perilaku dan perasaan kita itu lebih ke positive vibes gitu loh. Nah, yang terakhir itu yaitu pandangan reduksionistik. Apa sih pandangan reduksionistik ini? Jadi pandangan reduksionistik itu yaitu pandangan yang menganggap bahwa manusia itu membuat suatu hal yang kompleks atau rumit menjadi lebih sederhana. Kalau ada yang mudah, ngapain yang susah ya? Kan sekarang manusia itu maunya yang singkat, padat, dan jelas kayak gitu. Misalnya kayak AI itu kan sangat membantu kita dalam melakukan sesuatu ya. Kayak selanjutnya kita masuk ke 3 konsep dasar teori psikoanalisis. Mari kita bahas bersama. Yang pertama itu ada id. Id itu apa sih? Id itu adalah energi psikis yang digambarkan sebagai bagian dari diri yang tidak logis, amoral, dan didorong oleh suatu kepentingan untuk memuaskan kebutuhan naluriah. Jadi id ini hanya ingin mendapatkan kepuasan secepatnya tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Contohnya ini kayak anak kecil yang mau semuanya itu terpenuhi tanpa memikirkan orang tuanya yang kayak capek kerja kayak gitu, mau langsung tanpa memikirkan, tanpa mau berusaha kayak gitu. Yang kedua itu ada ego. Ego adalah pengawas realitas yang membuat keputusan yang berhadapan dengan realitas dunia luar. Ego itu berfungsi sebagai penengah antara id dan bagian yang ketiga, nanti ada super ego namanya. Maksudnya itu berusaha memenuhi tuntutan id dengan mempertimbangkan realitas. Jika id seperti anak kecil, maka ego itu kayak orang dewasa yang bijaksana. Dia mencoba menyeimbangkan antara keinginan id yang ingin semua terpenuhi dengan aturan dan kenyataan yang ada di dunia luar kayak gitu. Jadi yang ketiga itu ada super ego. Super ego itu apa sih? Super ego adalah hati nurani atau suara hati yang berisi nilai moral dan nilai etika yang mendorong diri untuk tetap berperilaku sesuai dengan norma-norma sosial. Sikap super ego ini sebagian besar merupakan internalisasi dari sikap orang tua kayak gitu. Super ego itu kayak guru yang selalu mengingatkan kita akan salah dan benar kayak gitu. Super ego itu akan membuat kita merasa bersalah jika kita melakukan hal-hal yang melanggar aturan kayak gitu.
Itulah 3 konsep dasar teori psikoanalisis. Sebagai konselor, kita pasti memiliki fungsi dan peran tersendiri dalam menangani klien kita nanti. Ini ada beberapa fungsi dan peran konselor yang diterapkan oleh teori psikoanalisis. Yang pertama itu memandu konseli dalam menghadapi masalah agar dapat mengendalikan perilaku dan emosinya. Yang kedua itu ada mengungkapkan agar konseli mendapatkan wawasan terhadap permasalahan dan kemudian menyelesaikannya. Kita tuh kayak lebih membantu dia, membuka pikiran dia, menenangkannya, memberi dia solusi, memberi dia pencerahan, kayak gitu. Terus menciptakan suasana agar si kliennya nanti itu merasa bebas untuk mengutarakan semua isi hatinya. Kan kalau suasananya nyaman, kan si kliennya itu kayak jadi lebih tenang, lebih leluasa, lebih puas dalam mengungkapkan isi hatinya yang terpendam selama ini. Nah, jadi terdapat 2 teknik konseling yang paling utama dalam teori konseling psikoanalisis ini. Yang pertama itu adalah teknik asosiasi bebas, yang dimana si konselor memberikan ruang kepada si konseli agar si konseli ini merasa nyaman, agar dia itu bisa mengeluarkan segala unek-uneknya, segala isi pikirannya itu dengan tenang, tanpa si konselor ini memikirkan logis atau tidaknya. Kan banyak masalah yang dialami oleh orang-orang yang mempunyai gangguan mental itu rata-rata tidak logis, tapi kita sebagai konselor tidak boleh mengejudge langsung bahwa itu tidak logis, tapi kita pelan-pelan menyadarkan dia, memberikan dia pencerahan. Kedua itu adalah teknik analisis mimpi. Banyak permasalahan yang terjadi itu karena dorongan dari alam bawah sadar atau mimpi. Jadi si konselor itu memberikan ruang atau membuka ruang agar si konselor itu menceritakan mimpi, apakah dia pernah bermimpi atau alam bawah sadar dia itu bagaimana, kayak gitu. Karena banyak juga kan permasalahan yang terjadi sekarang itu dari dorongan bawah sadar, dari alam bawah sadar, kayak gitu. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang teori psikoanalisis dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih untuk semua yang telah menonton, dan terima kasih kepada dosen pengampu saya yaitu Bapak Anggi Jatmiko yang telah mengajarkan saya selama 1 semester ini tentang bagaimana teknik-teknik konseling yang benar dan yang baik itu bagaimana. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.